Dewi Sally. Tidak ada yang mulia. Hamba hanya berpikir, bagaimana kalau kita ke rumah Dewi Tumbuhan besok saja? Sebab hari ini hamba sudah berjanji pada ketiga teratai pengawal hamba, kalau hamba akan mengantar mereka ke tempat Dewi Teratai. Ucap Si Yue lembut. Mendengar ucapan Si Yue, tentu saja kebahagiaan terlihat di wajah Dewi Teratai. Jadi ratu akan mengantar adik kami hari ini. Ucap Dewi Teratai tak percaya. Benar. Tapi itu seizin Dewi Teratai. Ucap Si Yue. Tentu saja saya akan mengizinkannya ratu. Hamba malah sangat bahagia mendengar berita itu. Ucap Dewi Teratai dengan bahagia. Terima kasih ratu. Terima kasih. Ucap Dewi Teratai berulang-ulang. Terlihat kebahagiaan di wajah kedua dewi itu. Mereka akan membawa saudara mereka bertemu kembali dengan kedua orang tua mereka. Mereka melanjutkan perjalanan mereka ke tempat arena pertarungan. Tak berapa lama mereka pun telah sampai di pintu gerbang arena. Saat mereka melangkah masuk ke dalam arena pertarungan, banyak pasang mata menatap kedatangan mereka. Melihat banyaknya pasang mata para dewa muda yang menatap Si Yue, membuat sifat cemburu Dewa Wukia kambuh. Dengan posesif Dewa Wukia menggandeng tangan Si Yue. Memang terlihat sekali kalau banyak tatapan iri pada para dewa saat melihat Si Yue yang cantik selalu berada di sisi Dewa Wukia. Dewa Wukia tidak memberi kesempatan pada dewa lain untuk mendekati Si Yue. Sambil masih mengandeng tangan Si Yue, Dewa Wukia membawa Si Yue menuju kursi khusus untuk dia dan Dewa Saora. Namun sekarang ternyata Dewi Teratai dan Dewi Tumbuhan ikut duduk di sebelah Si Yue. Sebenarnya Dewa Wukia ingin berduaan saja dengan Si Yue. Tapi sayang sekali tak berapa lama mereka duduk. Dewi Malam dan Dewi Bunga ikut bergabung juga menambah keramaian di tempat kedua dewa tampan itu duduk. Dewa Wukia hanya bisa memendam kekesalannya di dalam hati. Dan akibatnya terlihat wajah dinginnya semakin dingin. Tapi jemari tangannya tak mau lepas dari tangan Si Yue. Dan saat Dewa Agung dan Dewa Kehidupan telah hadir, acara pun segera dimulai. Petarung satu persatu mulai bertarung dengan lancar. Hingga akhirnya saat hari menjelang siang, terlihat ada satu rombongan datang. Ternyata rombongan dari para dewi yang terlihat masih muda dan berwajah cantik datang masuk tempat pertarungan diadakan. Umur mereka seperti sepantaran dengan Si Yue. Namun entah umur berapa mereka itu. Karena umur dewi dan manusia berbeda. Karena tempat duduk Si Yue Chess memang agak dekat dengan pintu masuk, maka mereka bisa melihat siapa yang datang ataupun pergi dari tempat itu. Si Yue menatap sekilas pada mereka yang datang, dan kembali melihat pertandingan. Sedangkan rombongan yang datang itu ternyata rombongan Dewi Saliputri dari Dewa Bayu, Feng. Putri ini memang dimanja oleh Dewa Bayu. Karena itulah sifatnya agak arogan dan sombong. Jika keinginannya tidak dapat dikabulkan, dia akan marah membabi buta. Para dewi tidak ingin membuat masalah dengan gadis ini. Dan karena itulah dia semakin sombong dan arogan. Dan saat Si Yue sedang duduk dengan tenang di tengah di antara Dewa Wukia dan Dewi Teratai sambil memperhatikan jalannya pertandingan, tiba-tiba seseorang berdiri di depan mereka dan menyentak tangan Si Yue agar Si Yue berdiri. Dan mendorongnya ke arah Dewan. "Hei, kau bangun. Berani sekali kau duduk di sini," serunya dengan marah. Namun dia tidak menyadari kalau tangan Si Yue dalam genggaman Dewa Wukia. Tentu saja perbuatan Dewi Sali yang tidak diduga itu membuat Si Yue kaget.
Untung saja tangan dia masih ada di genggaman Dewa Wikya. Dan kewaspadaan tubuhnya tetap terjaga hingga saat dia hampir terjatuh. Dengan cepat dia berdiri kembali dengan tegap. Melihat siapa yang datang juga sedang memarahi dan menyakiti sang kekasih dengan seenaknya. Tentu saja Dewa Wikya sangat marah. Untung saja si Yue tidak jatuh ke depan. Dan jika sampai itu terjadi, pasti si Yue akan memeluk dewa yang sedang duduk di depan si Yue. Membayangkan itu saja Dewa Wikya sangat marah. Untung saja si Yue gadis kuat. Dewi Sali, apa yang kau lakukan? Teriaknya marah sampai para dewa yang ada di sana menatap para mereka. Wanita J ****G ini berani sekali dia duduk di dekat Anda Dewa Wikya. Sebesar apa nyalinya hingga dia berani melakukannya? Serunya marah. Wanita J ****G. Jaga mulutmu. Berani kau mengatakan J ****G para kekasihku. Siapa kau? Kata Dewa Wikya dengan marah. Apa? Kekasih? Ucap Dewi Sali dengan wajah kaget. Iya. Kenapa? Kau kaget? Ucap Dewa Wikya sinis. Tidak. Itu tidak mungkin. Kau berbohongkan. Ucapnya dengan suara bergetar. Berbohong. Aku berbohong. Kalau begitu kau bisa menanyakan pada semua orang di sini. Siapa dia dan apa hubungannya denganku? Atau kalau kau tidak puas, kau bisa merayakan pada ketiga Dewa Agung. Karena mereka tahu siapa dia. Ucap Dewa Wikya sinis. Dewi Sali tak percaya. Namun hatinya bergetar takut kalau jawaban merema menyakitkan buat dia. Dengan perasaan agak ragu dia menatap pada Dewi Teratai dan beberapa dewi yang ada di sana. Dan mereka serempak menganggukkan kepalanya. Melihat itu, Dewi Sali menatap Pava Dewa Wikya dan si Yue bergantian. Tidak, itu tidak mungkin. Dewa Wikya, kau sedang mengelabui aku kan? Kau ingin membuatku cemburu kan? Ucap Dewi Sali mencoba tak mempercayai perkataan mereka. Untuk apa aku membuatmu cemburu? Tidak ada gunanya aku melakukan semua itu. Karena kau bukan kekasihku. Ucap Dewa Wikya dingin. Mendengar perkataan Dewa Wikya, terlihat Dewi Sali syok berat. Dia tak percaya Oria yang selama ini dia haraukan menjadi kekasihnya. Mengatakan itu di depan umum. Memang sejak dulu Dewa Wikya tidak pernah memperhatikan dia. Tapi dia tidak pernah terdengar atau terlihat sedang mencintai seseorang. Tapi sekarang, dengan teganya dia mengatakan kalau dia bukan siapa-siapa Dewa Wikya. Tapi kau tahu kan kalau aku mencintaimu? Ucap Dewi Sali. Lalu apa masalahnya dan apa peduliku? Ucap dia Wikya. Dewa Wikya. Seharusnya kau menghargai cintaku. Apa sih kekurangan diriku dibanding dia? Aku juga tahu dia seorang manusia. Kedudukanku lebih tinggi dari dia. Ucapnya dengan marah. Si Yue yang merasa lelah mendengarkan dan melihat pertengkaran itu, memilih untuk duduk. Tapi belum juga pantatannya duduk di kursi dengan tenang. Teriakan Dewi Sali terdengar lagi. Siapa yang menyuruhmu duduk berdebah? Kau hanyalah manusia. Kau itu budak dewa. Kau pikir Dewa Wikya mencintaimu? Tolol. Dia milikku. Hanya aku yang boleh dia cintai. Ucapnya dengan marah. Dan tiba-tiba dia menyerang si Yue tanpa melihat kalau mereka menjadi tontonan di tempat itu. Melihat itu Dewa Wikya ingin menghentikan serangan Dewi Sali. Tapi si Yue berseru. Biarkan aku yang akan menyelesaikannya Hani.
seru si Yue sambil melompat menghindar. Dan dia berseru nyaring. Dewi cantik, aku tunggu kau di arena pertarungan, ucap si Yue. Dia segera terbang melayang turun ke arena pertarungan. Jangan lari kau pengecut, seru Dewi Sali sambil mengejar si Yue. Dalam sekejap terlihat si Yue sudah menunggu Dewi Sali di tengah arena. Tanpa basa-basi lagi, Dewi Sali yang baru turun segera menyerang si Yue. Dengan ringan si Yue menghindar serangan dari Dewi Sali. Dan sesekali dia membalas serangannya. Melihat setiap serangannya dapat dihindari malah dirinya yang mendapat pukulan dari si Yue, membuat Dewi Sali semakin marah. Dan itu membuat serangannya tidak fokus. Sedangkan semua yang ada di sana mulai tahu kalau si Yue hanya membuat Dewi Sali kesal dan lelah. Dan tak lama terlihat si Yue mulai menyerang Dewi Sali dengan beberapa pukulan, namun semua yang ada di sana tahu kalau gerakan si Yue tidak ingin mencelakai Dewi Sali. Dan tanpa diketahui semua penonton, si Yue melempar jarum akupunturnya ke titik kesadaran Dewi Sali. Dan tak lama terlihat Dewi Sali limbung dan akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Setelah melihat Dewi Sali jatuh, si Yue berjalan ke arah panggung tempat Dewa Agung dan Dewa Kehidupan berada. Si Yue membungkuk memberi hormat. Selama Yang Mulia Dewa Agung, salam Yang Mulia Dewa Kehidupan, ucap si Yue sambil memberi hormat. Bangunlah anak muda, ucap Dewa Agung. Maafkan hamba Yang Mulia. Hamba telah mengganggu jalannya pertandingan, ucap si Yue. Semua bukan salahmu. Aku tahu, kau terpaksa meladeni Dewi Sali. Dan aku tahu kau tidak serius dalam meladeni pertarungan itu. Dan aku hanya ingin bertanya, dari mana kau mempelajari teknik akupuntur itu? Ucap Dewa Agung dengan lembut. Tentu saja si Yue kaget mendengar ucapan Dewa Agung. Apakah Dewa Agung tahu aku telah menyerang tutik akupuntur Dewi Sali? Batin si Yue. Apa maksud Dewa Agung? Ucap si Yue. Kau pikir aku tidak bisa melihat kecepatan gerakanmu? Dan aku tahu kalau kau melakukan hal itu agar kau tidak melukai Dewa Sali. Ucap Dewa Agung. Maafkan hamba Yang Mulia. Teknik itu hamba pelajari dari buku kuno yang ada di ruangan dimensi hamba. Ucap si Yue. Aku juga harus meminta maaf padamu anak muda. Tiba-tiba seorang pria parubaya yang memakai baju putih dan memiliki ikat kepala putih tiba-tiba berada di depan si Yue. Tentu saja si Yue kaget. Aku Dewa Angin, ayah dari Dewi Sali. Maafkan anakku nak. Kami terlalu memanjakan dia, hingga dia menjadi manja dan sombong seperti ini. Tapi aku sangat bangga padamu. Andaikan putriku memiliki sifat sepertimu yang tenang dan bijak, pasti aku sangat bahagia sekali. Ucap Dewa Bayu Feng. Maaf. Bukankah sifat manusia tergantung oleh Sang Pencipta? Kalau manusia bumi pasti dewa yang disalahkan. Tapi jika itu dewa sendiri, hamba tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Ucap si Yue lembut walaupun dalam hati dia ingin tertawa. Mendengar ucapan yang terucap dari mulutnya yang terus terang. Mendengar ucapan si Yue, Dewa Agung dan Dewa Kehidupan tertawa keras. Sedangkan Dewa Bayu hanya melongo tak percaya. Dia tak percaya ada yang berani menyalahkan dewa di depan dua dewa utama. Nak, hati-hati dengan ucapanmu, ucap Dewa Bayu sambil tersenyum. Maafkan hamba yang berucap salah Yang Mulia, ucap si Yue sambil menunduk. Sudah. Aku tahu kalau kau ingin tertawa. Dasar anak nakal, ucap Dewa Agung.
Andai saja si Yue ada di depan Dewa Agung, pasti kening si Yue akan menjadi sasaran sentilan tangan Dewa Agung. Ya sudah, lebih baik kau bawa putrimu pulang Dewa Bayu. Dan mulai besok masukkan dia ke asrama pendidikan tata krama. Ucap Dewa Agung. Baik Yang Mulia. Hamba akan melaksanakan perintah Yang Mulia. Ucap Dewa Bayu. Setelah berpamitan pada kedua Dewa Utana dan meminta maaf pada si Yue, Dewa Bayu yang memang sejak tadi melihat pertengkaran dan pertarungan sang putri dengan Dewa Wikia dan si Yue. Dan dia juga tahu kalau sang putrilah yang bersalah. Saat sang putri menyerang si Yue, dia ingin segera melerai. Namun Dewa Agung mencegahnya. Dan ternyata sekarang dia tahu kalau Dewa Agung ingin mengetahui apa yang akan dilakukan si Yue untuk menghadapi Dewi Salih putrinya. Dan ternyata gadis itu sangat bijak. Dia tahu kalau kekuatan Salih putrinya tidak sebanding dengannya. Namun dia dengan sengaja mengalahkan Dewi Salih tanpa melukai putrinya. Andai wanita lain, pasti keadaan Salih tak akan sebaik saat ini. Si Yue segera kembali ke tempat duduknya dan kembali melihat pertarungan yang dilaksanakan kembali. Ketik hari menjelang sahur, pertandingan berakhir dan akan dilanjutkan besok lagi. Setelah pulang dari melihat pertandingan, si Yue dan Dewa Wikia serta Dewa Saora mengantar 3 teratai ke istana Dewi Teratai. Ketik sampai di sana, ternyata istana Dewi Teratai cukup besar dan terlihat banyak gadis remaja dan anak laki-laki remaja di sana. Mereka menggunakan baju berwarna-warni. Saat melihat siapa yang datang, mereka terlihat tertegun sejenak. Sebelum akhirnya teriakan kegembiraan terdengar dari mulut mereka. Trio Teratai juga berseru dan berlari menemui mereka. Si Yue hanya bisa tersenyum melihat kegembiraan di wajah mereka. Setelah puas dengan para saudara, Trio Teratai dan Dewi Teratai membawa si Yue dan 2 dewa masuk ke dalam istana. Dan ternyata kedua orang tua dari Trio Teratai telah menunggu di ruang keluarga. Si Yue diperkenalkan pada mereka sebagai Ratu Negeri Phoenix yang merupakan tuan dari ketiga teratai keluarga mereka. Betapa bahagianya kedua orang tua trio teratai. Apalagi mendengar kalau si Yue merupakan calon istri dari Dewa Wikia yang dikenal dewa paling kuat di Nirwana. Mereka berbincang cukup lama. Dan setelah makan malam si Yue pun berpamitan. Kalau kalian masih rindu pada kedua orang tua dan saudara kalian, kalian boleh tinggal. Ucap si Yue lembut. Tidak Yu, seru mereka serempak. Kami sudah cukup untuk melepas rindu kami Yue. Ucap si Putih. Benar kata Hua. Kami telah selesai melepas rindu kami. Ucap si Hitam. Dan kami tak akan bisa jauh darimu Yue. Ucap si Merah. Tapi kami masih ingin kalian tetap di sini. Kami masih merindukan kalian. Ucap sang ibu dengan wajah sedih. Tapi maaf ibu. Kami harus pergi. Kami tidak bisa hidup tanpa Yue. Ucap Xiao Hua. Bagaimana kalau Nona si Yue saja yang tinggal di sini malam ini? Sebuah suara lembut datang dari seseorang yang baru datang. Serempak mereka melihat siapa dia. Dan ternyata seorang pria tampan masuk ke dalam rumah. Pria itu tersenyum lembut sambil menatap si Yue. Kakak, tumben kau datang kemari. Ucap Dewi Bunga. Aku kebetulan lewat dan mendengar keramaian di sini. Dan mereka berkata kalau ketiga saudara nakalku datang. Bagaimana Ratu? Apakah usulku dapat diterima? Ucapnya lembut. Tidak bisa. Si Yue tidak bisa tinggal di tempat lain.
ucap si posesif Dewa Wikia. Melihat ketakutan di wajah Dewa Wikia, ingin rasanya si Yue tertawa. Bagaimana bisa dewa yang sombong ini sekarang tidak bisa jauh darinya? Akhirnya dia berkata, "Benar kata Dewa Wikia. Aku tidak bisa tinggal di sini." Si Yue menatap 3 pengawalnya yang sangat dia sayangi. "Sayang, kalian bisa tinggal di sini. Kalian bisa pulang atau minta jemput padaku jika kalian sudah selesai melepas rindu kalian dengan keluarga. Kalian bisa memanggilku melalui telepatikan," ucap si Yue lembut. Terlihat trio teratai berpikir. Tak lama terdengar suara dari Xiao Hua. "Baiklah, kami akan tinggal di sini malam ini. Tapi kau harus berjanji akan menjemput kami besok ya," ucapnya dengan wajah sedih. "Benar kata Xiao Hua. Kau harus berjanji tidak akan meninggalkan kami," ucap Xiao Hong si terayai merah. "Baik, aku berjanji," ucap si Yue sambil tersenyum manis. "Baiklah, kami akan tinggal di sini. Tapi ingat, besok kau harus menjemput kami," ucap Xiao Hong manja. "Iya, aku akan datang. Nah, sekarang aku akan pulang dulu. Kalian baik-baik di sini," ucap si Yue lembut. Mendengar ucapan si Yue, ketiganya dengan cepat memeluk si Yue. "Tidak, tidak Yue. Aku tidak mau tinggal di sini. Aku takut jauh darimu lagi. Aku tidak jadi menginap," ucap Xiao Hong. "Benar Yue. Aku tidak mau tinggal lagi. Aku tidak mau kau meninggalkan aku. Aku tidak ingin berpisah denganmu lagi," ucap Xiao Hua. Dan tiba-tiba ketiganya hilang dari pandangan membuat semua orang kaget. Baik. Aku tidak ingin meninggalkan kalian di sini. Tapi kalian harus berpamitan pada kedua orang tua kalian lebih dulu. Ayo keluarlah," ucap si Yue. Tak betapa lama mereka pun muncul kembali. "Baik, aku akan membawa kalian pulang." Dewi teratai, "Maafkan hamba. Hamba tidak bisa membuat mereka tinggal di sini. Jadi lain kali hamba akan datang pagi hari hingga bisa lama di sini," ucap si Yue sambil meminta maaf. Terlihat kekecewaan di wajah mereka. Tapi bagaimana lagi? Ketiga terati muda itu tidak menginginkan tinggal di sana. "Tidak masalah Ratu Si Yue. Asal kalian masih mau datang kemari," ucap Dewi teratai mewakili keluarganya. "Terima kasih Yang Mulia Dewi Teratai," ucap si Yue. Sama Ratu," ucap Dewi Teratai lagi. Dan si Yue segera menyuruh ketiga teratai untuk segera berpamitan. Mereka segera kembali ke tempat Dewa Saora. Sesampainya di tempat Dewa Saora, dengan sedikit ancaman membuat Dewa Wikia mau kembali ke rumahnya sendiri. Kini si Yue sudah berada di dalam kamarnya kembali, tepatnya di dalam ruang teratai dia. Di sana si Yue berendam sambil bermeditasi. Sekian dulu ceritanya ya. Maaf terlambat. Abis kesibukan autor tidak bisa ditinggal. Maaf kalau masih ada typo. Jangan lupa like, vote, dan komennya autor tunggu selalu. Bersambung. Episode sebelumnya. Membujuk POISONIV. Episode berikutnya. POISONIV dan keluarga. Dokter Jenius. POISONIV dan keluarga. Sama Ratu, ucap Dewi Teratai lagi. Dan si Yue segera menyuruh ketiga teratai untuk segera berpamitan. Setelah itu barulah mereka segera kembali ke tempat Dewa Saora. Sesampainya di tempat Dewa Saora,
Dengan sedikit ancaman membuat Dewa Wikia mau kembali ke rumahnya sendiri. Kini si Yue sudah berada di dalam kamarnya kembali, tepatnya di dalam ruang teratai miliknya. Di sana si Yue berendam sambil bermeditasi. Keesokan harinya, barulah si Yue kembali ke ruang kamarnya. Terlihat beberapa hewan berada di pundaknya. Tiger, Feng Kui dan Baizi. Hewan putih itu kini sering ingin keluar bersama si Yue. Mungkin dia kini ingin menghirup udara bebas. Setelah selesai merapikan diri, si Yue segera keluar dari ruang kamar tidurnya. Ketika sampai di luar, terlihat pria tampan itu sedang berdiri bersandar pada tiang penyangga rumah tinggal si Yue menunggu dia keluar. Tentu saja si Yue kaget. "Hani, kok sudah ada di sini?" "Sudah lama," tanya si Yue dengan wajah heran. "Sudah tadi pagi, Beb," ucapnya dengan wajah cemberut. "Mungkin dia sudah menunggu lama di luar. Aku rasa ini masih pagi loh," kata si Yue dengan heran. "Bukankah aku sudah bilang, kalau aku tidak bisa jauh darimu?" ucapnya lagi dengan wajah cemberutnya. Namun tangannya dengan cepat memeluk langsung pinggang si Yue. "Ah, Yang Mulia, banyak penjaga dan pelayan. Lagian kita baru berpisah beberapa jam saja. Bukankah sebelum ini Yang Mulia juga hidup sendiri?" ucap si Yue sambil menahan dada Dewa Wikia agar tubuhnya tidak terlalu rapat dengan dada bilang itu. "Tapi sekarang lain. Semenjak aku selalu bersama dengan dirimu, aku sudah kecanduan mencium harum tubuhmu dan melihat wajahmu ini," ucap Dewa Wikia merayu. "Cek Yang Mulia mulai pandai merayu," ucap si Yue. "Karena aku sudah memiliki wanita yang harus aku rayu setiap saat," ucapnya lembut. "Asal jangan dibuat merayu wanita lain saja," ucap si Yue dengan nada menggoda. "Tentu saja tidak. Tak akan ada wanita lain yang akan mendengar rayuan dari mulut dewa ini," ucapnya sambil menyambar bibir si Yue dan sebentar. "Yang Mulia, kenapa sih suka sekali mencium?" ucap si Yue kesal. Sebab semenjak Dewa Wikia dimaafkan, tanpa tahu tempat, dia akan memeluk atau mencium dia tanpa rasa malu dan bersamah. "Karena kau sangat menggemaskan. Kau tahu, ingin rasanya aku mempercepat pernikahan kita," ucapnya dengan lembut. Dan bibir itu ingin kembali mencari sasaran. "Stop. Kita sedang ditunggu guru," ucap si Yue sambil menahan bibir Dewa Wikia. Dan mendorong pelan dada bilang itu. Melihat tingkah sang kekasih, Dewa Wikia tersenyum. "Baik, kita ke tempat Saora," ucapnya sambil melepas pelukannya dan menggandeng tangan lembut itu. Mereka masuk ke dalam rumah Dewa Wikia. Para hewan si Yue yang tadinya berada di pundak si Yue pun sejak si Yue di pelukan Dewa Wikia sudah kembali ke dalam ruang teratai. Mereka tidak ingin mengganggu manusia dan dewa itu yang sedang jatuh cinta. Ternyata Dewa Saora telah menunggu mereka di meja makan. Dan mereka pun segera makan bersama. Setelah makan bersama Dewa Saora, mereka bertiga segera berangkat ke arena pertarungan. Karena hari ini merupakan hari terakhir pertandingan. Saat mereka sampai di pintu masuk arena, mereka bertemu dengan beberapa dewi yang memang sengaja menunggu kedatangan si Yue. Ketika mereka melihat kedatangan si Yue bersama kedua dewa yang sangat mereka kagumi itu, mereka segera mendekat dan mengajak untuk masuk bersama-sama. Sebenarnya mereka melakukan itu karena ada dua keuntungan. Satu, bisa bersahabat dengan wanita perkasa itu.
Kedua mereka bisa berjalan dengan dua dewa yang terkenal dengan sifat dingin dan cueknya itu. Dewa yang tak bisa tersenyum oleh gadis manapun. Dan saat ini mereka bisa berjalan bersama kedua dewa itu. Semua ini karena Si Yue. Karena yang mereka tahu. Kedua pria itu terlihat sangat peduli dan sayang para Si Yue. Mereka melihat perlakuan mereka Dewa Saora dan Dewa Wikia sangatlah perhatian pada Si Yue. Ketik sampai di dalam pun mereka duduk bersama Si Yue. Hingga yang biasanya Si Yue duduk di antara kedua dewa tampan itu. Kini Dewa Saora duduk di sebelah Dewa Wikia yang tak ingin berpisah atau berjauhan dengan Si Yue, dan di sebelah Si Yue para gadis duduk dengan manis. Acara pun dimulai dan berjalan dengan lancar setelah ketiga dewa utama datang. Dan ternyata siang hari acara telah selesai dan akan dilanjutkan besok pagi dengan acara lain. 2 hari kemudian, akan ada acara penutup yang akan dimeriahkan dengan menampilkan beberapa tarian serta pesta bunga dan diakhiri dengan jamuan makan malam yang akan diadakan di Balai Kemuliaan Dewa Brahmatya. Setelah acara selesai, Dewa Wikia dan Dewa Saora mengantar Si Yue ke rumah Dewi Tumbuhan. Mereka akan mengantar Poison Ivy untuk bertemu keluarganya. Dan Dewi Tumbuhan pun sudah menunggu saat itu. Di mana sang kakak akan bertemu dengan sang ayah. Saat mereka pulang. Dengan wajah bahagia Dewi Tumbuhan mengajak Si Yue dan kedua dewa dingin itu pergi ke rumahnya. Dan ternyata Dewi Teratai dan Dewi Bulan ikut serta ke rumah Dewi Tumbuhan. Akhirnya mereka sampai di rumah Dewi Tumbuhan. Seperti dalam bayangan Si Yue, istana Dewi Bulan adalah istana yang terlihat indah. Banyak bed macam bunga tubuh di taman milik Dewi Tumbuhan. Terlihat bunga mulai bermekaran, mengeluarkan bau harum yang sangat segar. Ada beberapa bunga yang Si Yue tidak memilikinya di taman istana miliknya. Dengan wajah bersinar, Si Yue menatap taman bunga di depannya. Melihat kebahagiaan di wajah sang kekasih, Dewa Wikia berkata, "Apakah kau menyukai taman bunga, Beb?" Ucap Dewa Wikia sambil tersenyum lembut. "Setiap gadis pasti menyukai taman bunga Hani." Jawab Si Yue tanpa mengalihkan pandangannya dari taman di depan mereka. "Bukankah kau memiliki taman di istanamu?" Ucap Dewa Wikia pelan. "Ada bunga yang belum aku miliki di sana Hani." Ucap Si Yue. "Katakan bunga apa yang ingin kau miliki. Aku akan mencoba mencarinya buatmu." Ucap Dewa Wikia. "Benarkah?" Ucap Si Yue dengan wajah bahagia. "Tentu saja. Janji Dewa Wikia. Yang mulia. Anda bisa mengambilnya di tempat hamba jika Ratu menginginkannya." Dewa Wikia. "Karena seluruh bibit bunga yang ada di dunia maupun di alam nirwana ini, semua ada di sini." Ucap suara yang mengagerkan keduanya. Ternyata Dewi Teratai berada di belakang mereka. "Benar sekali apa kata Dewi Tumbuhan. Dia merupakan pemilik semua jenis tubuh. Bukankah di sini tempat semua bibir tanaman berada?" Ucap Dewa Saora yang berdiri di sebelah Si Yue. "Kalau begitu boleh kami meminta bibir beberapa bunga Dewi?" Tanya Si Yue dengan antusias. "Tentu saja boleh Ratu. Kau bisa mengambil bibir bunga yang kau inginkan." Ucap Dewi Tumbuhan. "Kalau begitu nanti saat pulang aku ingin meminta beberapa tumbuhan bunga yang belum ada di tempatku. Sebelumnya aku ucapan terima kasih Dewi." Ucap Si Yue bahagia. "Sama-sama Ratu." Ucap Si Yue. "Tunggu Lai. Kenapa sejak tadi kau memanggil Si Yue Ratu?" Ucap Dewi Bulan yang sejak tadi bersama dengan Dewi Tumbuhan.
Dewi cantik dan lembut itu bernama Linlai. Mendengar pertanyaan Dewi Bulan, Dewi Linlai berkata, "Ternyata kau juga tidak tahu kalau dia seorang ratu," ucap Dewi Tumbuhan Linlai. "Ratu? Tapi aku tidak pernah mendengar kalau kerajaan bumi memiliki seorang ratu," ucap Dewi Bulan. "Tentu saja tidak ada. Karena dia ratu kerajaan Phoenix," ucap Dewi Linlai. "Tunggu Linlai. Kerajaan Phoenix. Apakah itu kerajaan dari negeri Phoenix? Bukankah di sana hanya ada seorang raja?" ucap Dewi Bulan. "Kau pernah mendengar gadis darah Phoenix yang merupakan ratu kerajaan itu? Dan datangnya Ratu Phoenix akan hadir kembali di kerajaan itu setelah beratus tahun?" tanya Dewi Teratai. "Dan itu adalah Nona Siyue?" tanya Dewi Bulan lagi. Dewi Teratai dan Dewi Tumbuhan menganggukkan kepalanya. Melihat itu Dewi Bulan hanya ternganga tak percaya. "Jadi Siyue Ratu Phoenix?" ucapnya tak percaya. "Benar, karena ketiga adikku adalah pengawal pribadinya," ucap Dewi Teratai melanjutkan. "Maksud kalian, selain beberapa hewan kontrak yang kita lihat, masih ada lagi hewan penjaga lainnya?" tanya Dewi Bulan. Mereka berdua menganggukkan kepala mereka. "Apakah tidak sebaiknya kita masuk ke dalam Dewi? Sebab hari semakin sore," ucap Siyue yang baru kembali melihat taman milik Dewi Tumbuhan. "Benar kata Ratu. Mari silahkan masuk," ucap Dewi Tumbuhan. Dan mereka segera masuk ke dalam istana. Mereka langsung masuk ke dalam ruang kamar dewa ayah Dewi Tumbuhan. "Ayah, boleh aku masuk?" kata Dewi Tumbuhan setelah mengetuk pintu. "Masuklah nak," ucap suara dari dalam. Dewi Tumbuhan segera membawa mereka masuk ke dalam ruang tidur sang ayah. Ternyata ruangannya sangat luas. Dan saat mereka masuk, ternyata di dalam ruangan ada seseorang yang sedang berbicara dengan ayah sang Dewi. Melihat perawakan pria itu dari belakang, terlibat kalau dia seorang pria parubaya. Mendengar beberapa langkah masuk ke dalam ruangan, ayah Dewi Tumbuhan dan dewa yang sedang berbicara dengannya menatap pada mereka yang baru masuk. Namun saat mereka melihat siapa orang yang sedang berbicara dengan ayah Dewi Tumbuhan, terlihat kekagetan di wajah Dewa Wikia dan Dewa Saora. Begitu juga dengan dewa yang bersama ayah Dewi Tumbuhan. "Ayah!" seru Dewa Wikia. "Paman!" seru Dewa Saora. "Wikia, Saora, kaukah itu?" ucap Dewa Parubaya tadi. Siyue bisa melihat pancaran wibawa dan kekuasaan di wajah dewa di depannya. Pria itu terlihat tampan walaupun sudah parubaya. Dan wajahnya sangat mirip dengan Dewa Wikia. "Salam ayah." "Salam paman," ucap Dewa Wikia. "Salam yang mulia," ucap Siyue. "Salam Dewa Yang Si, salam Dewa Sui," ucap mereka bertiga. Duduklah," ucap Dewa Sui. Sedangkan Dewa Yang Si terlihat menatap kedua dewa yang sekarang berdiri di sebelah kanan kiri Siyue. Tak lama dia berdiri dan berjalan mendekati ke tempat Siyue dan kedua teman Siyue. Siyue tahu ke arah mana dewa yang ternyata Dewa Yang Si itu dituju. Siyue melangkah perlahan ke belakang, memberi ruang pada mereka bertiga. Dia memberi waktu Pava ketiganya. Walaupun Siyue belum tahu ada hubungan apa dengan Dewa Wikia, tapi melihat kemiripan keduanya, Siyue menduga kalau Dewa Yang Si adalah ayah dari Dewa Wikia. "Kau telah kembali anakku. Lalu kenapa kau tidak menemui kami ayah ibumu? Apakah kau tidak merundukkan kami? Apa karena kami tidak berusaha membebaskan dirimu?"
Kau pikir kami tidak kehilangan dirimu? Ucap pria itu dengan sedih. Terlihat di sudut matanya ada air matanya. Dan akhirnya mereka terlihat berpelukan. Si Yue bisa melihat kesedihan di wajah Dewa Yangzi. Air mata terlihat jatuh di pipinya. Setelah puas memeluk sang putra, pria itu melepas pelukannya. Kami sudah berusaha mencari tempatmu diculik dan disekap. Tapi kami tidak bisa menemukannya. Kami sudah berusaha dengan segala cara. Namun kami gagal. Ada kekuatan yang menutupi tempatmu disikap. Karena itulah ayah dan bunda tidak dapat menemukanmu dan menolongmu. Kami akhirnya berhenti mencarimu setelah Dewa Brahmatya berkata kalau jodohmulah yang akan membebaskan dirimu dari Raja Iblis. Ucap Dewa Surya. Terima kasih ayah. Ananda tahu kalau kalian akan sulit masuk ke sana. Karena aku pun tidak akan bisa keluar tanpa pertolongan dia. Begitu juga dengan Saora. Dia tidak bisa masuk ke daerah Raja Iblis. Dia hanya mampu membawaku pergi setelah aku keluar dari kerajaan iblis. Tapi semua itu akan aku ceritakan nanti ayah. Karena kami kemari ingin menemui Paman Sui. Ucap Dewa Wikya. Baiklah. Aku juga ingin tahu alasan kalian berdua hingga tidak datang ke kediaman kami setelah kalian datang di Nirvana. Ucap Dewa Surya sambil memeluk Dewa Saora. Kami akan mengatakan semuanya Paman. Ucap Dewa Saora. Mereka pun segera menatap ke arah Dewa Sui yang terlihat sedang memperhatikan mereka bertiga. Maaf Sui. Aku sampai melupakanmu karena aku terlalu bahagia melihat putraku. Ucap Dewa Yangzi. Tidak masalah Yangzi. Hanya aku yang tidak beruntung. Hingga aku tidak bisa bertemu dengan putraku Ivy. Ucap Dewa Sui. Terlihat raut wajah sedih di wajah Dewa Sui. Lalu ada apa kau kemari putriku? Bukankah kau berjanji akan membawa Ivy pulang? Lalu di mana dia? Ucapnya sambil memperhatikan mereka satu persatu. Dan saat mata tuanya melihat pada si Yue, dia pun merasakan perasaan lain saat melihat gadis itu. Terlihat gadis yang berdiri di sebelah Dewa Wikya membuat dia merasakan perasaan entah apa itu. Ada sedikit rasa akrab di dalam hatinya. Dan siapa dia Linlai? Ucap Dewa Sui sambil menunjuk si Yue. Semua mata menatap pada si Yue yang berada di sebelah Dewa Wikya. Melihat si Yue, terlihat kerutan di dahi Dewa Yangzi melihat wajah si Yue yang teramat cantik di matanya. Siapa gadis ini? Apakah dia calon menantiku? Batin Dewa Yangzi. Apalagi melihat sang putra terlihat sangat posesif pada gadis itu. Dia yang akan mempertemukan ayah dengan kakak Ivy. Ucap Dewi Tumbuhan. Salam Dewa Sui. Ucap si Yue sambil menunduk hormat. Salam kembali anak muda. Ucap Dewa Sui. Maaf yang mulia. Hamba kemari hanya mengantar kakak hamba. Kakak, keluarlah. Ucap si Yue perlahan. Dan tak lama terlihat pemuda tampan berbaju hijau telah berada di depan mereka. Pria itu berdiri dengan acuh di sebelah si Yue. Dia tak melihat siapa yang ada di sana. Wajahnya hanya terfokus pada si Yue. Ada apa Yue? Ucapnya dingin. Sedangkan Dewa Sui terlihat terkejut melihat kehadiran Poison Ivy yang terlihat acuh. Bukan hanya Dewa Sui, tapi semua yang ada di sana kecuali si Yue dan dua dewa temannya. Ivy, kaukah itu? Seru Dewa Sui sambil berusaha bangun dari tidurnya. Dan akhirnya Dewi Tumbuhan datang membantu. Kak, kau tahu tujuan kita kemari kan? Bisik si Yue di dekat Ivy.
Walaupun begitu masih dapat didengar oleh mereka yang berada di ruangan itu. Iya, aku tahu, ucap Ivy pelan. Ingat, dia orang tuamu dan dia lebih tua darimu. Jaga ucapanmu, bisik si Yue yang tak ingin Ivy menyakiti hati orang tua itu. Iya, aku tahu, ucapnya pelan. Ivy, kemarilah nak. Maafkan ayah, ucap Dewa Sui perlahan. Terlihat Poison Ivy berjalan ke depan mendekati sang ayah. Namun wajahnya terlihat datar dan enggan. Dia berdiri agak jauh dari sang ayah. Nak, apakah kau tidak mau memaafkan ayah? Ucap Dewa Sui dengan wajah sedih. Melihat mereka seperti itu, semua yang ada di sana keluar, meninggalkan Dewa Sui dan Poison Ivy serta Dewi Tumbuhan di dalam ruangan. Apakah ayah lupa dengan ucapan ayah? Ayah lupa dengan kalimat ayah yang tak ingin bertemu dan melihatku lagi sampai mati pun. Apakah ayah juga lupa dengan perkataan ayah yang mengatakan kalau aku adalah aib yang kau miliki? Ayah malu memiliki putra selertiku. Inat Fengan ucapan atas sendiri. Saat itu ayah berkata, andai ayah tahu kalau ayah akan memiliki putra yang seperti aku. Bukankah ayah akan membunuh Ivy saja saat Ivy masih bayi? Ucap Ivy dengan wajah sinis. Namun ada setetes air mata yang jatuh di pipinya. Maafkan ayah nak. Ayah tahu ayah memang ayah salah. Ayah egois. Tapi apakah ayah salah jika ayah hanya ingin memiliki putra yang gagah dan memiliki kekuasaan? Ayah melakukan itu dan tanpa sadar ayah menyakitimu. Maafkan ayah Ivy. Ucap Dewa Sui dengan derai air mata. Si Yue yang berada di ruangan lain tahu apa yang terjadi. Dia bagai berdiri di dekat Ivy dan mendengar semua percakapan mereka. Ayah, apakah ayah tahu hancurnya hati Ivy saat mendengar ucapan ayah? Apakah ayah tahu kesengsaraan Ivy saat keluar dari alam nirvana ini? Untung saja ada si Yue yang membawa kebahagiaan untuk Ivy. Kalau tidak, sampai kapanpun Ivy tidak akan pernah datang kemari lagi. Kalau bukan karena si Yue, Ivy tak ingin datang kembali ke nirwana ini, ucap Ivy dingin. Apakah itu bertanda kau tidak ingin memaafkan ayahmu ini? Ucap Dewa Sui dengan wajah sedih. Kak, bukankah ayah telah meminta maaf padamu? Ucap Dewi Tumbuhan. Dia menyesal kenapa dia tadi tidak mencegah si Yue pergi. Karena dia tahu, sang kakak hanya bisa tunduk pada si Yue. Sedangkan si Yue yang duduk diam membuat orang di sekitarnya menatap heran. Tapi tidak dengan sang guru dan Dewa Wikia. Mereka tahu si Yue berada bersama Poison Ivy. Kakak, maafkanlah ayah. Bukankah dia telah meminta maaf padamu? Bukankah kau telah berjanji padaku untuk memaafkan dia? Kau mau mengingkari janjimu? Ucap si Yue dalam fikirnya. Mendengar ucapan si Yue, Ivy tertegun. Dia terdiam. Melihat tidak ada respon dari Ivy. Si Yue tahu Ivy enggan memaafkan sang ayah. Baiklah, kalau kau tidak ingin memaafkan mereka. Itu bertanda aku telah gagal membuat para sahabat kakakku menjadi orang yang baik. Rasanya aku tidak akan sanggup menerima hujatan dari orang lain. Lebih baik aku pergi. Ucap si Yue dalam pikiran Ivy. Tentu saja Ivy kaget, dia tersentak dan berseri. Tidak Yue. Baiklah, aku akan memaafkan ayah. Asal kau tidak pergi. Seru Poison Ivy di depan sang ayah. Tentu saja melihat sikap Poison Ivy, sang ayah heran. Begitu juga Denfa, Dewi Tumbuhan. Namun tak lama dia tersenyum.
Pasti Ivy dapat tekanan dari si Yue. Kalau begitu maafkan ayah dan peluklah dia. Ucap si Yue lagi. Baik. Baik akan aku lakukan. Ayah. Aku memaafkan ayah. Dan sekarang biarkan aku memelukmu. Ucap Ivy segera. Sang ayah yang tadinya terlihat sedih menjadi heran saat mendengar teriakan Ivy. Tak lama dia bahagia saat sang putra meminta pelukannya. Akhirnya si Yue tersenyum bahagia. Melihat si Yue tersenyum, Dewa Saora berkata, "Kau sudah menyelesaikan semuanya," ucap sang guru. Mendengar pertanyaan dari Dewa Saora membuat si Yue senakun tersenyum. Ternyata guru menyadarinya. Ucap si Yue sambil tersenyum masam. Siapapun akan tahu jika melihat senyuman dan wajahmu itu, Beb. Ucap Dewa Wikia sambil mengusap kepala si Yue dengan penuh kasih sayang. Dan si Yue pun hanya bisa tertawa pelan sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Maaf, ceritanya sampai di sini dulu ya. Maaf jika autor telat update sebab kesehatan autor agak terganggu. Semoga besok bisa update lagi. Tapi akan autor usahakan kok. Maaf ya. Jangan lupa like, vote dan komennya, autor tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Dewi Sally. Episode berikutnya. Dewa Yangshi. Dokter Jenius. Dewa Yangshi. Siapapun akan tahu jika melihat senyuman dan wajahmu itu, Beb. Ucap Dewa Wikia sambil mengusap kepala si Yue dengan penuh kasih sayang. Dan si Yue pun hanya bisa tertawa pelan sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Melihat interaksi sang putra dengan gadis cantik itu membuat Dewa Yangshi menjadi semakin yakin kalau gadis itulah yang dikatakan Dewa Brahmatya. Namun melihat kelucuan sikap si Yue dan rasa sopan semua gadis yang datang bersama mereka, sedangkan mereka itu adalah seorang dewi, itu menunjukkan kalau gadis di depannya bukankah gadis biasa. Walaupun dia tahu kalau ada keturunan manusia di dalam tubuhnya, namun Dewa Yangshi juga merasakan kekuatan yang sangat besar yang melebihi kekuatan seorang dewi. Dan ada keharuman di darah wanita ini. Siapa sebenarnya gadis ini? Ucap hati Dewa Yangshi. Sedangkan di dalam kamar, terlihat Dewa Sui sedang mendekap tubuh sang putra tanpa ingin melepaskannya. Sudah ayah. Kenapa ayah masih saja menangis? Bukankah kita sudah berbaikan? Ucap Ivy dengan tenang. Walau bagaimanapun juga pria di dalam dekapannya ini adalah ayahnya yang membuat dia hadir di dunia ini. Aku takut kalau aku melepas pelukanku, kau akan hilang. Ucap sang ayah. Cek. Tidak mungkin ayah. Aku memang ada di hadapan ayah. Ucap Poison Ivy dengan lembut. Tapi tunggu. Kenapa aku tidak terkena racunmu? Seperti dulu. Ucap Dewa Sui yang baru menyadari kalau tidak terjadi apapun saat dia memeluk Ivy yang memiliki tubuh beracun. Tidak seperti dulu. Dia sampai terbaring di atas ranjang beberapa hari. Hanya karena menyentuh Ivy. Karena aku telah memberi serbuk pada tubuhku agar racunku tidak terpengaruhi para kalian yang menyentuhku. Serbuk itu ciptaanku dan si Yue agar tidak masalah jika menyentuhku. Sekarang minumlah biji ini. Ini namanya biji tanaman Ivy. Dengan ayah meminum biji ini, ayah akan terhindar dari segala racun. Ucap Ivy sambil menyerahkan biji kecil kepada sang ayah dan langsung memasukkan biji itu ke dalam mulutnya dan menelannya. Maksudmu kau bisa berubah menjadi pohon, nak? Ucap sang ayah. Benar ayah. Aku juga bisa berubah menjadi pohon Ivy. Dan aku adalah raja dari segala racun.
Dan yang bisa menawarkan racunku hanya aku dan si Yue. Kau tahu, gadis masterku itu adalah gadis super jenius. Kekuatannya lebih dari para dewi di Nirvana ini. Dan dia juga seorang dokter atau tabib. Juga raja dari segala racun. Ucap Poison Ivy dengan bangga. Maksud kakak dia juga bisa membuat racun? Tanya Linlai dengan wajah kaget. Jika soal racun, dia hampir sebanding denganku. Ucap Ivy. Ya dewa. Gadis itu umurnya masih muda. Bagaimana nanti jika dia sudah semakin dewasa? Ucap Dewi Linlai. Dia masih berumur 20 tahunan. Dia masih sangat muda. Karena itu aku sangat bangga padanya. Ucap Ivy dengan wajah bangga. Apa? 20 tahun kak? Dia sangat muda sekali. Ucap Dewi Linlai. Mereka terdiam beberapa saat. Dan tak lama terdengar suara sang ayah. Apakah kau tidak ingin kembali ke rumah ini nak? Tanya Dewa Sui pada Ivy. Maaf ayah. Aku tidak dapat jauh dari si Yue. Ucap Ivy. Tapi dia calon istri Dewa Wikia kak. Ucap Dewi Linlai mengingatkan. Kasih sayang kami melebihi kasih sayang seorang kekasih atau suami. Kami makhluk kontrak dia bagaikan ikatan tubuh. Ikatan kami bagaikan ikatan satu tubuh si Yue. Seperti tangan, kaki, seperti mata, telinga serta anggota tubuh lainnya. Jadi kami tidak dapat dipisahkan darinya. Ucap Poison Ivy menjelaskan. Kau makhluk kontrak gadis itu. Ucap Dewa Sui dengan wajah kaget. Benar ayah. Aku yang menginginkan dia menjadi masterku. Dan ternyata pilihanku tidak salah. Kami bahagia dan kami semakin kuat setelah menjadi makhluk kontraknya. Ucap Ivy. Memangnya ada berapa makhluk kontrak yang dimiliki si Yue? Tanya Linlai. Lebih dari 10. Jawab Ivy bangga. Apa? Lebih dari 10. Kau tidak berbohong kan kak? Tanya Linlai tak percaya. Untuk apa aku membual? Dia memang memiliki lebih dari 10. Ucap Ivy. Lalu di mana mereka tinggal? Sebab yang banyak aku tahu. Manusia mampu memiliki makhluk kontrak paling banyak 2. Sedangkan dewa sendiri paling banyak 5. Nah kenapa si Yue bisa sampai lebih dari 10? Tanya Dewi Tumbuhan dengan wajah heran. Sebenarnya yang 6 makhluk penjaga gadis darah Phoenix. Dan kebetulan dia juga Ratu Phoenix. Sedangkan yang lain, barulah makhluk kontrak si Yue. Termasuk aku. Ucap Ivy. Jadi dia gadis darah Phoenix. Karena itukah dia menjadi ratu kerajaan Phoenix? Ucap Dewi Tumbuhan. Benar. Karena dia juga keturunan raja kerajaan Phoenix. Ucap Ivy menjelaskan. Apa? Dia ratu kerajaan Phoenix? Tanya Dewa Sui dengan wajah kaget. Benar ayah. Karena itu, kita jangan lama membiarkan dia di luar. Apalagi di luar juga ada Paman Yangsi, Dewa Saora dan juga Dewa Wikia. Bagaimana nanti kalau Paman Yangsi marah? Ucap Poison Ivy. Benar katamu nak. Kalau begitu ajak mereka masuk. Dan kau layar. Karena hari sudah menjelang malam. Siapkan makanan untuk kita. Kita akan makan malam di sini. Aku akan makan bersama kalian. Ucap Dewa Sui dengan wajah gembira. Apa ayah? Ayah mau makan? Ucap Dewi Linlai tak percaya. Iya aku akan makan bersama kalian. Ucap Dewa Sui. Loh, memangnya kenapa dengan ayah layar? Tanya Poison Ivy. Dia. Ucapan Dewi Linlai terpotong kalimat Dewa Sui.
Aku tidak apa-apa. Cepatlah pergi layar, ucap Dewa Sui. Dewi Linlai pun segera pergi. Dan Ivy pun tahu apa yang terjadi. Dia bisa menebak kalau sang ayah jarang makan dengan benar. Karena Dewi Bulan sudah keluar, tak berapa lama terlihat mereka masuk kembali ke dalam rumah. Melihat Ivy duduk di sebelah sang ayah, si Yue tersenyum senang. Mereka berbincang sebentar sebelum mereka makan bersama. Dan Ivy hanya bisa dekat dengan sang ayah. Karena permintaan Dewa Sui yang tak ingin berpisah dengan Ivy. Dan saat pulang Ivy tidak mau ditinggal. Dia tetap tidak ingin berpisah dengan si Yue. Mereka segera kembali ke istana Dewa Saora. Tak lupa si Yue memberikan pil ramuan Yuang Yang dan beberapa vitamin yang dia buat pada Dewa Sui. Entah pil itu berpengaruh dan bermanfaat untuk kesehatan Dewa Sui atau tidak. Yang penting niat tulus si Yue pada Dewa Sui. Dan seperti biasa sang bunda akan menangisi kepergian kembali putra mereka. Untuk membuat istri Dewa Sui tenang. Akhirnya si Yue berjanji kalau ada waktu akan datang kembali. Dan Dewa Yang Si ikut juga bersama mereka. Karena dia ingin mendengarkan penjelasan anak dan keponakannya itu. Ketika sampai di istana Dewa Saora, si Yue segera meminta izin untuk kembali ke rumah tinggal sementaranya di istana Dewa Saora. Sebab mereka akan menuju istana Dewa Wikia. Maaf Yang Mulia Dewa Yang Si. Izinkan hamba untuk pamit undur diri. Ucap si Yue lembut. Baby, kau tidak ikut ke istanaku. Ucap Dewa Wikia kecewa dan sedih sebelum sang ayah berbicara. Maaf Yang Mulia. Hamba harus kembali ke istana Dewa Saora. Tidak baik jika hamba harus ke rumah Yang Mulia. Ucap si Yue kembali. Loh, si Yue tinggal di istana Dewa Saora? Tanya Dewa Yang Si kaget. Sebagai muridku tentu saja dia harus tinggal di rumahku paman. Ucap Dewa Saora. Jadi si Yue muridmu? Tanya Dewa Yang Si tak percaya. Benar ayah. Saat di dunia, si Yue merupakan murid dari Saora. Ucap Dewa Wikia. Dia tinggal di istana kecil di sebelah istanaku paman. Bukan tinggal satu atap denganku. Kata Dewa Saora menjelaskan. Oh, begitu. Aku pikir kalian tinggal di istana yang sama. Ucap Dewa Yang Si. Sebab jika ini terdengar oleh sang adik, bisa-bisa gadis yang sangat cantik dan terlihat penuh dengan kekuatan itu akan dijadikan istri Saora. Batin Dewa Yang Si. Pergilah nak. Ucap Dewa Yang Si lembut. Tapi ayah. Dewa Wikia mencoba membantah. Mana bisa dia berpisah dengan sang kekasih batin Dewa Wikia. Sedangkan si Yue segera berjalan ke arah istana Dewa Saora. Kau ini. Sekarang hari telah malam. Apa kau mau dinikahkan sekarang juga? Ucap Dewa Yang Si dengan kesal. Dia melihat si Yue yang telah pergi dengan cepat masuk ke gerbang istana Dewa Saora. Tentu saja aku mau. Itu lebih bagus lagi ayah. Aku maka sangat menginginkan pernikahan itu. Ucap Dewa Wikia yang membuat Dewa Yang Si kaget. Bagaimana mungkin? Putra keduanya ini menjadi orang yang tak tahu malu. Bukankah dulu dia paling takut dan marah jika mendengar kata nikah? Tapi kenapa sekarang malah ingin segera dinikahkan? Batin Dewa Saora. Sebebarnya Wikia memang ingin segera menikah paman. Hanya saja sang gadis masih enggan. Ucap Dewa Saora. Kenapa? Tanya Dewa Yang Si heran. Mana mungkin ada gadis yang berani menolak putra keduanya ini. Selain wajahnya yang tampan, dia juga merupakan dewa terkuat di nirwana ini.
Nanti akan aku jelaskan semuanya paman. Lebih baik sekarang kita pergi ke istana Wikia, ucap Dewa Saora. Akhirnya mereka berjalan ke istana Dewa Wikia. Di istana Dewa Wikia penjagaannya lebih ketat. Bagaimana tidak? Dewa Wikia adalah panglima tertinggi di barisan tentara Nirwana. Dan dia merupakan jenderal tertinggi di atas Saora. Mereka memasuki istana Dewa Wikia dan duduk di ruang tamu. Setelah menyuruh para pelayan menyiapkan makanan ringan dan minuman, Dewa Wikia segera berjalan ke ruang tamu dan bergabung dengan Dewa Saora dan Dewa Yangsi sang ayah yang terlihat sedang bercakap dengan serius. Dan dia tahu pasti, yang mereka bahas sekarang pasti masalah dia dan sang kekasih. Tadi saat mereka telah sampai di istana Dewa Wikia, mereka segera duduk di ruang tamu. Baru saja pantat Dewa Saora menyentuh kursi, Dewa Yangsi telah menanyakan beberapa pertanyaan. Dan ujungnya tentang si Yue. Sebenarnya apa yang terjadi Sao? Siapa si Yue sebenarnya? Tanya Dewa Yangsi, yang sudah tidak tahan lagi ingin mendengarkan masalah sang putra. Dan akhirnya Dewa Saora menceritakan semua yang terjadi pada Dewa Yangsi. Mulai dari Dewa Wikia yang telah diperdaya hingga jiwanya terpecah. Dan separuh jiwanya yang dipecah oleh Raja Iblis, dimasukkan oleh Dewa Agung ke dalam tubuh Ratu Kerajaan Darga yang saat itu sedang hamil. Dan lahir sebagai Raja Chu Tianji. Juga kelahiran si Yue yang memang menjadi jodoh dan penolong Dewa Wikia. Juga kisah cinta Raja Darga dan si Yue. Serta penyelamatan dan pengorbanan si Yue demi kembalinya Dewa Wikia ke alam nirvana. Lalu kenapa dia menolak putriku? Bukankah mereka saling mencintai sebelum separuh jiwa Wikia persatu? Tanya Dewa Yangsi. Kebetulan Dewa Wikia masuk ke dalam ruangan dan duduk di dekat sang ayah. Semua bisa paman tanyakan sendiri para dia. Dia tahu kenapa si Yue menolak dia, ucap Dewa Saora. Dewa Yangsi menatap Dewa Wikia yang ada di sampingnya. Ada apa ayah? Tanya Dewa Wikia saat melihat sang ayah sedang menatap padanya. Katakan dengan jujur, kenapa si Yue menolak untuk menikah? Ucap Dewa Yangsi. Dewa Wikia menatap pada Dewa Saora seakan minta dukungan. Tapi bukannya membantu. Dewa Saora malah memalingkan wajahnya tidak ingin menatap Dewa Wikia. Dewa Wikia pun mendengus kesal. Dia ingin menikah saat kami kembali ke kerajaan Phoenix ayah. Ucap Dewa Wikia. Bukankah kalian sudah lama berhubungan? Dan si Yue pun sudah menjadi ratu kerajaan Phoenix. Lalu kenapa kalian tidak segera menikah? Ucap Dewa Yangsi. Mendengar pertanyaan tersebut, Dewa Wikia tak dapat berbicara. Dia diam sambil menggaruk kepalanya. Melihat itu Dewa Yangsi tak sabar. Saora jawab pertanyaan paman. Ucap Dewa Yangsi. Dan akhirnya Dewa Saora mengatakan semua masalahnya. Saat mendengar ucapan Dewa Saora, Dewa Yangsi terlihat kesal. Dia memukul pelan kepaka Dewa Wikia. Au! Ayah! Seru Dewa Wikia sambil mengusap kepalanya yang terkena pukulan sang ayah. Dasar anak bodoh! Kau membuatku malu. Kau membuat menantuku marah. Jika dia putriku, tak akan kubiarkan dia menjadi istrimu. Besok aku akan membawa dia pergi ke istana ayah. Aku akan menunjukkan pada semua dewa yang pernah mengejekku karena dirimu. Ucapnya kesal. Tidak bisa ayah. Kau tidak bisa membawa Yue seenaknya. Dia itu calon istriku. Ucap Dewa Wikia.
Tentu saja sang ayah kaget dengan sikap putra dinginnya yang dulu dinginnya melebihi kutub utara. Dan sekarang bagai anak lelaki yang mainannya akan diambil orang. Tapi dia menantuku. Jika kau tidak menginginkan dia, aku bisa mencarikan dia pria yang lebih tampan dan kuat darimu. Ucap Dewa Yangsi dengan wajah kesal. Ayah. Di nirwana ini mana ada dewa yang kekuatan dan ketampanannya melebihi diriku? Tidak ada ayah. Kau tahu itu kan? Ucap Dewa Wikia mengejek. Dan ucapan Dewa Wikia memang diakui Dewa Yangsi. Cih, dasar sombong. Pokoknya besok dia akan aku bawa pulang. Ucap Dewa Yangsi semakin kesal karena dia kalah berdebat dengan Dewa Wikia. Kalau begitu aku ikut. Karena di mana ada Yuer, disitulah aku berada. Ucapnya dengan bangga. Dasar anak bau. Kau tidak pulang jika calon istrimu tidak aku bawa. Ucap Dewa Yangsi marah. Dan Dewa Wikia hanya bisa tertawa kegirangan karena dia tahu sang ayah telah kalah berdebat. Sebenarnya aku akan membawa dia saat selesai acara festival bunga untuk meminta restu kalian. Ucap Dewa Wikia sambil tersenyum senang. Kau terlalu banyak alasan anak bau. Kau mengatakan itu setelah kau ketahuan. Andai hari ini aku tidak bertemu denganmu, pasti kau akan diam sampai kau menikah dengan dia tanpa persetujuan kami. Ucap Dewa Yangsi dengan marah. Mana mungkin ayah. Aku pasti minta restu darimu. Aku belum pulang ke sana karena aku masih berusaha merayu dia dan meminta maaf padanya. Dia terlalu sulit memaafkan diriku ayah. Ucap Dewa Wikia mengadu. Itu pans untukmu. Andai dia putriku aku tidak akan pernah memaafkan dirimu. Orang yang telah menghina putriku. Ucap Dewa Yangsi. Ayah. Salahkan saja mereka yang suka mengejarku. Hingga aku kesal dan berprasangka buruk pada yang namanya wanita. Ucap Dewa Wikia tak mau disalahkan. Dasar anak bau. Kau pikir semua wanita itu sama. Dan perlu kau ingat. Kau juga masih memiliki saudara wanita. Dan ibu yang juga seorang wanita. Seharusnya kau tidak menghina wanita. Ucap Dewa Yangsi. Iya ayah. Aku memang bersalah. Ucap Dewa Wikia menyadari kesalahannya. Sebab karena mulutnya lah dia hampir kehilangan gadis yang ternyata sangat dia cintai. Bagus kalau kau sudah menyadari itu. Dan besok aku akan membawa si Yue ke istana kita. Aku akan menunjukkan pada mereka yang telah menghinaku. Kalau aku juga bisa memiliki menantu yang cantik. Ucap Dewa Yangsi dengan gembira. Dewa Wikia hanya bisa pasrah. Sebab dia juga ingin membawa si Yue ke tempat kedua orang tuanya. Apakah ayah akan bermalam di sini? Tanya Dewa Wikia. Tentu saja. Aku akan bermalam di sini. Karena aku takut kau akan kembali tidak membawa menantuku ke istanaku. Ucapnya dengan wajah kesal. Iya. Iya. Aku akan ke istana ayah besok. Ucap Dewa Wikia. Tapi tunggu dulu Sao. Apa benar putra Dewa Sui adalah makhluk kontrak muridmu? Tanya Dewa Yangsi. Benar paman. Bukan hanya putra Paman Sui saja yang menjadi makhluk kontraknya. Ketiga adik Dewi Teratai juga menjadi pengawal dia. Ucap Dewa Saora. Apa? 3 saudara Dewi Teratai. Mana mungkin Sao? Ucap Dewa Yangsi tak percaya. Dia memiliki hewan dan tumbuhan kontrak lebih dari 10 ayah. Ucap Dewa Wikia menyela percakapan mereka berdua. Apa? Lebih dari 10? Jangan mengada. Ada Yaer.
Mana ada manusia memiliki makhluk kontrak lebih dari satu, apalagi lebih dari 10, ucap Dewa Yangshi. Itu kenyataannya ayah. Kau ingat dengan burung Zuzaku si raja segala burung? Tanya Wikia. Tentu saja. Bukankah itu burung milik Dewa Agung? Ucap Dewa Yangshi menjawab pertanyaan sang putra. Sekarang tidak lagi. Dia makhluk kontrak si Yue. Ucap Dewa Wikia dengan wajah bangga. Apa? Mana mungkin? Burung itu tidak mungkin bisa tunduk pada seorang manusia. Ucap Dewa Yangshi heran. Tapi kenyataannya seperti itu. Para dewa yang menghadiri turnamen adu kekuatan pasti akan menyaksikan kehadirannya. Ayah saja yang tidak mau datang, hingga melewatkan pertunjukan menantu ayah yang membongkar kedok calon menantu kesayangan bunda. Ucap Dewa Wikia sengaja memprovokasi. Apa maksudmu? Tanya Dewa Yangshi penasaran. Dewa Wikia menatap pada Dewa Saora. Dia malas menyebut atau mengingat wanita yang ingin membunuh kekasihnya. Memang dulu sang ibu juga ayahnya sangat bangga pada Dewi Nadia. Mereka sempat mengajukan Dewi Nadia untuk menjadi istrinya. Tapi dengan tegas Dewa Wikia menolak gadis itu. Dia tidak suka dengan sifat sombong dan arogannya. Apalagi tidak ada perasaan cinta di dalam hatinya untuk Dewi Nadia. Ternyata dia selain menimba ilmu di pendidikan keprajuritan Nirwana, ternyata dia juga berguru pada bangsa iblis, tangan kananan Raja Iblis yang bernama Pangsao. Ucap Dewa Saora yang membuat Dewa Yangshi terkejut. Apa? Kau tidak lagi bercandakan? Ucap Dewa Yangshi tak percaya. Makanya kalau ada pertandingan atau festival datang ya. Jadinya ayah tahu kejadian di Nirvana ini. Ejek Dewa Wikia. Dasar anak bau. Andai ayah tahu kau akan datang, pasti ayah akan datang bersama saudara-saudaramu. Kau juga tidak pernah datang. Dan aku yakin sekarang ini kau datang karena ada si Yue. Ejek balik Dewa Yangshi. Mereka memang sering bertengkar. Namun semua itu karena ulah Dewa Wikia. Tapi Dewa Saora juga tahu kalau kasih sayang Dewa Yangshi pada Dewa Wikia sangat besar. Terbukti saat dia kehilangan Dewa Wikia. Dia terus mencari keberadaan Dewa Wikia berhari-hari. Dan akhirnya dia pasrah saat Dewa Agung dan Dewa Brahmatya mengatakan kalau yang bisa menyelamatkan Dewa Wikia hanyalah gadis dari bumi yang merupakan jodohnya. Mendengar itu barulah Dewa Yangshi berhenti mencari Dewa Wikia. Lalu bagaimana keadaan dia sekarang? Apakah dia mati atau dihukum? Tanya Dewa Yangshi. Dia masih terluka. Tangannya terpaksa hilang karena dia menyerang si Yue dengan tinju geledeknya. Dengan terpaksa si Yue memotong tangannya. Ucap Dewa Saora. Terlihat helaan nafas Dewa Yangshi. Tak lama dia berkata, lalu bagaimana dengan Dewa Yu? Ucap Dewa Yangshi lagi. Dia kaget dan syok melihat semua itu. Dan akhirnya dia membawa Nadia pulang. Ucap Dewa Yangshi. Ya sudah ya. Lebih baik ayah istirahat saja. Bukankah besok pagi ayah akan membawa Yuer ke istana kita? Kalau ayah ingin menikahkan aku, boleh juga ya. Aku sangat berharap. Siapa tahu jika ayah yang membujuk Yuer mau segera menikah denganku. Ucap Dewa Wikia sambil tersenyum dengan penuh arti. Tidak. Setelah aku mendengar ceritamu, lebih baik kau merasakan hukuman dari si Yue. Biar mulut baumu itu tidak sembarangan lagi berucap. Ucap Dewa Yangshi sambil berdiri dan berjalan ke kamar yang sering dia gunakan saat dia berada di rumah sang putra.
Dewa Wikia hanya bisa menggaruk kepalanya yang nggak gatal. Sedangkan Dewa Saora hanya tertawa sambil bangun dari duduknya serta pergi keluar istana Dewa Wikia untuk kembali ke istana miliknya. Udahan dulu ya. Aku lanjut besok. Jika masih ada kesalahan maafkan autor. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. POISONIV dan keluarga. Episode berikutnya. Pergi ke istana Dewa Yangsi.